warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang matematika rizki. Pemahaman tentang matematika rizki menurut saya sebetulnya itulah pemahaman tentang hakikat dari rizki. Maka penting untuk memahami apa itu hakikat rizki. Mari kita pahami bersama tentang apa itu hakikat rizki tersebut. Rizki adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu sudah mempersiapkan, sudah menyediakan bekal untuk hidup makhluknya. Dan segala bekal yang dibutuhkan oleh makhluknya itulah yang disebut dengan rizki. Dan itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencoba memahami rizki di dalam Al-Quran, itu mencakup segala bentuk rizki yang diberikan oleh Allah, baik berupa makanan, minuman, harta, termasuk anak, termasuk ilmu dan keselamatan. Itulah rizki yang dimaksud atau yang dikehendaki di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita itu terbatas di dalam memahami rizki, hanya salah satu saja dari apa yang tadi saya sebutkan misalnya. Mari kita pahami bersama di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Az-Zariyat ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Surat Az-Zariyat ayat 22. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Tapi kalau kita buka tafsir, di situ dipahami wafis samai, dan di langit itu terdapat sebab-sebab rezekimu. Itu kalau kita buka tafsirnya. Artinya apa? Rizki yang diberikan oleh Allah itu tidak semata-mata dalam bentuk yang sudah, misalnya sudah siap pakai, tapi ada proses, ada wasilah, ada lantaran. Nah, berarti ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya langit adalah sumber dari rizki Allah, sumber rizki yang Allah berikan kepada kita, kepada semua manusia. Dari ayat ini juga kita paham, kita tahu bahwa Allah itu menjamin bahwa rizki kita telah diatur dan disediakan oleh Allah. Sehingga sebetulnya kita semuanya, seluruh umat manusia itu tidak perlu khawatir tentang rizki ini, karena pasti sudah disiapkan dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz.
Allah maha lembut. Allahu latifun. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memberikan rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan ketetapannya. Allah yang mengetahui, Allah yang lebih mengetahui kebutuhan dan keadaan kita, keadaan hambanya. Beliau Allah itu betul-betul memahami dan memahami secara utuh, memahami secara sempurna. Beda dengan kita, kalau kita itu keinginan kita, bukan keinginan Allah. Kita itu hanya tahu apa yang dibutuhkan menurut kita, tapi bukan kebutuhan yang sebenarnya. Tapi kalau Allah itu sangat memahami kebutuhan hambanya, sehingga memberikan rizki kepada kita, kepada umatnya, itu sesuatu yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka rizki ini tentu akan diberikan oleh Allah dengan hikmahnya atau dengan kebijakan, dengan kebijaksanaannya. Nah, itu di surat Asy-Syura ayat 19 dijelaskan demikian. Kebanyakan orang memahami rizki itu hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Rizki yang kebanyakan orang pahami adalah sesuatu yang dilihat saja atau yang kelihatan saja, yang bisa diterima, bisa dimakan gitu, bisa dipegang. Nah, tapi kita umumnya tanpa berusaha memahami atau mendalami hakikat rizki itu. Pemahaman yang seperti ini itu sangat umum. Nah, pemahaman yang seperti ini justru dapat menyebabkan orang itu cenderung tidak mensyukuri rizki yang telah Allah berikan, karena tidak memahami secara hakiki rizki itu. Bahkan seringkali justru kita tidak merasakan telah diberi rizki oleh Allah, sehingga kita tidak bersyukur. Jadi kebanyakan orang itu hanya melihat rizki dari segi jumlahnya saja. Contoh misalnya, seseorang mendapatkan penghasilan 2 juta, misal, ini contoh saja. Dan ada juga satu orang yang hanya mendapatkan 10.000, atau kalau 10.000 mungkin terlalu kecil, ya 100.000. Jadi ada 2 orang. Orang pertama mendapatkan penghasilan 2 juta. Orang yang kedua mendapatkan penghasilan 100.000. Kebanyakan orang ini memahami atau akan mengatakan bahwa rizki 2 juta itu lebih banyak dibanding 100.000. Itu yang saya maksud, kebanyakan orang itu memahami dari sisi luarnya saja, dari sisi jumlahnya saja, dari lahirnya saja. Padahal secara hakiki itu tidak demikian. Bisa jadi orang yang mendapatkan rezeki 2 juta itu pengeluarannya lebih banyak, atau naudzubillah tiba-tiba tertimpa musibah berupa penyakit atau yang lainnya, sementara pengobatannya membutuhkan uang yang lebih banyak. Misalnya ternyata biayanya itu untuk kesehatan, untuk ke dokter dan seterusnya, ternyata membutuhkan 3 juta. Nah, maka sebetulnya kasus ini, orang tersebut justru tidak mendapatkan rizki, melainkan kekurangan rizki sebanyak 1 juta. Nah, begitu pula dengan orang yang mendapatkan rizki 100.000.
orang yang mendapatkan rezeki 100.000 ini misalnya secara kebetulan tidak mendapatkan musibah apapun. Dengan demikian, maka berarti dia benar-benar mendapatkan rezeki sebanyak 100.000. Dari 100.000 itu justru bisa dikembangkan. Inilah salah satu penjelasan sederhana dari matematika rezeki. Kita harus betul-betul menyadari bahwa Allah itu adalah sumber rezeki. Jadi sumber segala rezeki ini adalah Allah yang ada di dunia ini, dan kita harus sadar betul bahwa rezeki bukan hanya tentang makanan dan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seperti halnya misalnya ada pengetahuan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada waktu, dan berbagai karunia lainnya. Penting juga bagi kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri atas rezeki yang diberikan oleh Allah, dan tentu menggunakan rezeki tersebut dengan cara yang baik dan berkah. Itulah penjelasan saya mengenai matematika rezeki. Semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.